Dari Jauh. Welcome back to Dari Jauh Podcast. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang topik yang interesting banget nih, which is love language. Dan pas banget kita lagi berempat, jadi pengen ngobrolin pandangan kita masing-masing tentang love language dan seberapa penting itu di kehidupan kita sehari-hari gitu. Seru. Oke, jadi love language itu kan ada 5 ya. Berapa aja tuh? Apa aja tuh? Physical touch, Act of service, Quality time, Gifts sama words. Ini paling penting buat cewek-cewek. kata-kata yang udah kelepek-kelepek. Cowok-cowok emang jago nih biasa untuk memberikan Kata-kata yang buaya manis daratnya ya, itu. kata-kata manis. Mungkin kita ini dulu kali ya, apa love language-nya pada apa dulu? Gue yang top yang pertama, gue takut deh ngomongnya. Jadi Gak gue apa-apa. words of affirmation. Banget lagi. Terus yang paling least apa paling least? Gift. Oke, interesting. Jadi mendingan kata-kata, Bener banget. mendingan kata-kata daripada Lu bilang physical touch tadi. tadi gue, nah jadi gini, jadi dulu tuh gue physical touch nomor 1. Terus habis itu gue lama-lama ngerasa kok kayak gue berubah deh gitu. Terus tadi gue cek lagi, benar aja gue berubah. Karena gue belakangan ini ngerasa kalau dengar kata-kata yang encouraging, itu kayak seneng Iya, gitu. iya. Terus kalau misalnya gift, gue ngerasa kan ini berlaku dua arah ya. Gue kasih gift dan gue terima gift. Gue kalau kasih gift tuh orangnya biasa aja. Kayak gue tuh orangnya nggak begitu yang kayak pengen cari yang ini nih yang spesial yang kayak biar dia senang. Maksudnya pengen lah, cuman maksudnya gue nggak put that much effort Iya, pas cari gift. Gue sama beli barang kasih orang, gue kayak seharusnya gue beli untuk diri Iya. sendirian ya. Sama lagi gue juga gitu, kayak maksud gue kayak that's not how I show my love Iya, gitu iya, loh. iya, Kayak iya. menurut gue, karena gue kalau dikasih gift juga gue happy, gue senang, cuman kayak Bentar ya doang. udah gitu loh, kayak dikasih ya udah dikasih gift biasa aja gitu. Oke. Edrin. Kalau gua paling dari dulu sampai sekarang yang paling gua hargai itu quality times. Sama yang paling least itu gifts. Soalnya ya sama sih, gua nggak gitu. Gua ngerasa gifts itu kurang bermakna. Karena I think gue bisa beli sendiri. Kecuali ya kalau misalkan emang di hari ulang tahun Kayak atau apa, occasionally itu iya. oke gitu. Dan bener-bener giftsnya itu yang gue ngerasa I need this stuff. Bukan yang kayak karena gue lihat bunga di jalan terus gue keinget dulu gue beli. Gue suka lagi yang kayak gitu. Tapi kayak cuman bentar nggak sih kayak. Iya sih, memang cuma bentar. Kalau love language aku yang pertama sama kedua itu word sama physical touch. Sama kan kita. Terus yang least itu acts of service. Iya, karena gue kayak lumayan susah untuk bilang iya dengan bantuan orang. Kayak menurut gue bisa ngelakuin semua hal sendiri. Lu cuman support gue aja, encourage gue aja, gue ngelakuinnya semua sendiri. Lu gak usah ikut campur gitu. Tapi I think now I'm better at it untuk terima bantuan, terima acts of service. Dan juga gue ngerasa acts of service gue tuh di terakhir karena gue gak bisa ngasih itu. Kalau lu gimana, Sin? Kalau aku yang paling top itu quality time. Sama dong kalian berdua. Ya kayak mendingan ada orang setiap hari gitu loh. Maksudnya kayak setiap menit, setiap detik, gak usah ngomong gak apa-apa, cuman aku butuh orang gitu. Ya itu quality time. Terus yang paling least itu kayaknya act of service. Ya kayak itu, soalnya aku ngerasa aku bisa ngelakuin semuanya sendiri. Iya kan? Aku jadi Sometimes- penasaran sih. Oke, yang kedua apa sih? Yang kedua apa? Maksudnya yang kedua top Iya, tuh. top tuh. Top tuh kayak receiving gifts deh kayaknya. Interesting. Karena aku tipe orang yang misal ada orang yang ulang tahun ya, aku bakal mikirin yang kayak aduh apa ya yang bisa bikin orang itu inget Happy, gitu. iya. Yang kayak apa ya yang dia suka, yang benar-benar dia suka gitu. Iya. Kayak gini. Misal ada kado ya. Kadonya mau tas yang kayak mahal gitu atau something simple yang udah dipikirin Iya. gitu loh, yang kayak bermakna. Aku Thoughtful pasti lah ya. iya pasti lebih pilih yang kayak dia pikirin gitu. Yang Kayak ada tulisan so suratnya. sweet, yang kayak gitu.
Bener sih, kalau misalnya surat gue juga karena anak words of affirmation ya. Kalau Bener. misalnya dikasih gift, yang gue lihat suratnya. Kayak karena kalau misalnya kasih kado tanpa surat tuh menurut gue kayak jadi meaningnya apa ngerti nggak sih? Kayak Somehow. kenapa lu kasih gue ini? Iya, kayak kenapa gitu loh, Iya. kayak bukan gak suka dikasih gift, happy sih kalau dikasih gift, cuman kayak ya udah kayak buat gue nggak terlalu yang gimana banget. Oke, jadi kita langsung aja ke statement yang pertama ya. Jadi ada yang bilang kalau love language itu dipengaruhi sama masa kecil kita. Misal waktu kecil kita jarang dikasih hadiah. Jadi kayak waktu besar sekali dapat hadiah tuh rasanya happy banget. Atau kalau enggak dari yang kecil tuh selalu dapat hadiah. Jadi ngerasa kalau dapat hadiah itu salah satu apa sih kayak bentuk kasih sayang gitu loh. Ya, kalian setuju atau enggak? Gue kayaknya lebih ke yang kedua deh. Yang kedua itu berarti Yang biasanya gue dapetin, ya nggak sih? iya iya. Yang iya. biasanya gue dapetin di masa kecil gue itu jadi love language gue gitu. Oh iya iya iya. Karena di keluarga gue jarang banget kasih kado, jarang banget yang kayak happy birthday terus dirayain sampai gimana gitu. Cumanya tetap ada words of encouragement-nya gitu. Terus biasanya tuh kalau misalnya ada something kita harus ngelakuin semua sendiri gitu. Jadi gak dibantu, cumanya ada support yang dimana mereka bisa, keluarga gue bisa yang kayak oke, gue tau lu pasti bisa kok gitu, tapi lu pasti bisa, bukan kita yang membantu lu untuk bisa gitu Iya, loh. iya, Jadi iya, iya, itu jadi love language gue kayaknya. Jadi gue kayaknya lebih setuju statement kedua. Kalau gue sih kayaknya ada dua-duanya ya. Ya kayaknya ada dua-duanya gitu. Ada yang satu mungkin karena nggak dapet, yang kedua tapi gue malah ngerasa kalau gift karena paling akhir. Kalau gue kebalikannya, gue dari kecil itu lumayan kayak kalau Christmas nih ya, kayak udah ada kado dibungkus gitu. Terus kalau misalnya birthday, Valentine tuh pasti ada. Nggak pasti sih, maksudnya waktu gue kecil, maksudnya setelah udah SMP, SMA ya udah nggak not as much, tapi maksudnya waktu gue kecil gue lumayan besar dengan hadiah-hadiah gitu. Hadiah-hadiah yang kayak kecil lah, gede lah, maksudnya hadiah yang bikin gue kayak wah ngeliat gitu. Jadi mungkin itu buat gue jadi something yang biasa. Bukan biasa sih, gue nggak bilang itu biasa ya, gue jadi rasanya kayak take it for granted ya, kayak oh ya udah kayak gini aja gitu. Tapi di sisi lain gue juga ngerasa mungkin waktu kecil gue juga bukan tipe yang bisa ngobrol gini loh kayak gimana hari ini, kayak enggak yang kayak gitu gitu loh. Tapi maksudnya my parents tuh juga yang open kalau misalnya gue mau ngomong. Cuman dulu guanya juga yang nggak gitu mau ngomong sama orang tua karena masa-masa ABG kali ya, masih kayak banyak yang dilarang. Jadi gue lebih dekat sama temen daripada sama parents. Nah sekarang ini the other way around. Gue rasa words of affirmation itu sekarang makin gede karena gue semakin sering ngobrol sama orang tua gue. Gue nggak tahu sih ini bekerjanya seperti apa, cuman gue rasanya kayak gitu. Karena makin lama, apalagi setelah pindah ke sini ya, setelah ngerantau, gue tuh setiap hari pasti teleponan sama nyokap gue. Jadi kepake banget gitu loh words of affirmation-nya kayak gimana. Jadi ngobrol, nah itu tuh yang gue rasa kayak makin lama makin gede, makin kayak berubah deh gue punya ini love language gitu. Ayo, Aku nggak gimana? tahu, jujur nggak tahu banget. Tapi gue setuju statement yang Ih, pertama. sama lagi. Punya childhood trauma. Nggak cuman, soalnya kan gue kayak emang jarang spend, kayak jarang waktu keluarga gitu pas kecil. Karena kayak gue aja dulu pas kecil gak tinggal sama orang tua gue gitu. Terus habis itu gue ngerasa untuk quality time sama orang-orang itu tuh something yang nggak semua orang punya gitu loh. Dan untuk make the time aja tuh kadang kita butuh janjian dulu. Kayak sekarang kita mau podcast aja kita harus janjian dulu karena terlalu banyak keinginan yang gue pengen sendiri lakuin gitu loh. Kayak misalkan gue sekarang fokus, gue nggak cuman podcast, tapi kan gue juga ada sekolah, ada kerja, sedangkan kalian juga ada hal yang lain yang kalian ingin lakukan gitu kan. Jadi di saat ketemu tuh bener-bener gue ngerasa ini harus di appreciate. Iya. Iya, sedangkan kalau gift itu kan gampang ya, kayak kenapa gue ngerasa ini paling biasa aja karena gue ngerasa ini hal yang paling nggak butuh effort. Iya, kayak gue bisa kayak gue pengen kayak misalnya anggapannya gue tahu dia suka apa, ya udah gue kasih aja gitu loh tanpa gue berpikir gitu loh. Karena itu mudah didapatkan, sedangkan kalau waktu dan attention tuh kan susah didapat, susah diberikan ya. Iya begitu. Kalau aku ingat banget waktu kayak dari kecil
misal kayak saudara-saudaraku, cici-ciciku yang lain, kalau ulang tahun kan suka dirayain kan. Aku tuh tipe yang nggak mau dirayain, tapi kita harus kumpul keluarga gitu. Jadi kayak aku yang selalu ngomong, "Ma, kita kumpul ya sama sepupu-sepupu, sama ii sama semuanya." Tapi aku nggak mau di celebrate yang kayak apa, di make upin, dress, terus kayak yang bener taruh di center gitu, nggak suka. Cuman kayak aku suka kumpul gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, pokoknya harus kumpul bareng gitu. Gitu. I see. Gue ada kepikiran satu contoh yang bukan top love language gue, yang least love language gue yang tadi lu bilang. Gue ngerasa kasih bunga itu bener-bener action yang effortnya dikit banget Really? buat gue. Oke. Bunga- Menurut gue tuh minimum ya. Bare Bare minimum ya banget. bagi lu ya, bagi lu ya. Bagi gue, karena pesen bunga itu segampang itu kalau lu punya duit. Lu cuma tinggal chat, "Min, mau pesen ini." Iya. Dan masih 80% dari kalian nggak pernah. Gak pernah melakukan itu. Ya, jadi gue maksudnya ini on popular opinion lagi-lagi itu terserah orang gitu ya. Maksudnya seneng kalau dikasih bunga, cuman menurut gue itu bare minimum lah. Iya. Kalau misalnya yang top, yang words of affirmation, kayaknya seneng gak sih kalau misalnya ada orang bilang kayak seru ya main sama dia gitu. Dan mungkin kalau contoh lebih simpelnya lagi ya, ada yang misalnya lu ada temen lah chat gitu, kayak morning misalnya apa gimana, Apalagi family, friends, kayak nanya lu gimana gitu. Iya, apalagi kalau taunya tuh dari orang lain gitu loh. Iya bener, apalagi Bukan taunya yang dari orang lain. langsung ngomong ke lu, tapi Bukannya yang dipuji kayak lu cantik ya, Iya. lu Benar, bagusan. bukan Bukan yang kayak compliments. gitu, bukan compliments Iya. yang kayak secara fisikal Iya, gitu loh, lebih yang kayak gue mau ajak dia, kayak seru deh kalau misalnya ada dia. Itu kan seneng gak sih lu kalau misalnya kayak gitu? Gue punya contoh yang bagus lagi untuk words of affirmation. Apa? Sebenarnya bukan compliments loh yang kita mau, tapi yang kayak I'm so proud of you, gitu-gitu yang kayak cringe. Tapi itu kayak ya bener banget gitu. Iya, soalnya menurut gue kayak itu tuh bisa jadi energi gue untuk ngelanjutin hari-hari gue gitu. Nah, kalian so proud of Diam nggak? Nah, dan kita sebagai cewek-cewek yang suka words of affirmation tetap bisa tahu mana yang buaya darat, mana yang enggak ya. Yang kayak gue ngomong sebagai rutinitas doang, dan mana yang kayak beneran I'm proud of you gitu. Kayak apa, karena kita banyak ngomong ya? Iya. Soalnya gue juga tipe orang yang kayak kadang-kadang bisa nanyain orang, lu apa kabar ya, tapi kayak itu cuman ngasal keluar, asbun, ngerti gak Iya, sih? Kayak iya. kita bisa bedain mana yang beneran ngomong Dari tulus, hati, dari tulus. hati, mana yang cuman kayak asal ngomong gitu. Iya. Oke, kok kalian gimana? Kalau contoh dari gua mungkin yang misalkan weekend ngapain, lu besok pulang sekolah lu ada apa makan gitu, diajak makan keluar. Gue suka banget diajak makan, diajak ngopi, ngafe, apa ya, udah sih, jangan ajak gue yang terlalu capek juga. Gue kayak diajak besok ke gunung yuk. Maju. No banget, thank you. Ini aja kita naik ke lantai 5 itu udah agak. Apalagi kalau misalkan yaudah gue samperin ke rumah lu, misalnya kayak yaudah kita nongkrong di deket daerah rumah lu aja gitu. Iya, iya, iya. Misalkan diajak belajar bareng, gue suka Ke sih taman. ke taman, tapi gue lebih suka ke taman sendiri. Gue Itu kalau statement pertama sama statement kedua nggak nyambung. Mana supporting statementnya? Jadi lu mau sendiri ya? Maksudnya kayak ada beberapa tempat yang seru rame-rame, kayak ke taman tuh lebih serunya tuh sendiri loh. Iya, gue setuju sih tapi. Tapi kalau misalkan Walaupun ke taman- kelihatannya kayak orang aneh, tapi iya, kita iya, cuman kalau misalkan beda cerita kalau misalkan kita rame-rame ngumpul piknik di taman, sama gue diajak jalan berdua di taman. Gue Iya, lebih iya, milih iya. kayak kalau jalan ya jangan di tempat yang Yang sepi taman. gitu loh. takut dimauin lu. agak offside ya. Nah, cuman kalau misalkan sepi, di tempat sepi itu gue ngerasa gue jadi harus deep gitu loh. Connection ngerti, sama orang ngerti, yang ngerti. itunya Itu. kalau nggak awkward mungkin. Iya, kecuali kalau gue emang deket banget sama lu, gue kalau kita pergi ke taman gue seneng. Tapi Iya, kalau iya, misalkan iya. kita baru kenal terus gue diajak ke taman, gue ngerasa kayak ini kan tempat. Ngapain? Iya, Soalnya kan ini tempat yang biasa gue menghabiskan waktu Betapa sendiri. gue ya. Tempat gue latihan tai chi. Gue ada pertanyaan untuk kalian yang suka quality time. Apa tuh?
apakah benar orang-orang yang suka quality time itu kayak mereka nggak peduli kalau mereka nggak lakuin apa-apa, kayak cuman harus ada lu doang, kayak nggak harus ada aktivitas. Is that true? Betul. Aku ya, Makanya gue suka banget tinggal di dorm. iya lagi ya. Oke, contohnya apa? Iya lagi. Setuju ya? Contohnya Setuju apa banget. kalau quality time? Kayak aku suka banget sama orang, maksudnya kayak rame-rame gitu suka. Jadi waktu di Surabaya, rumahku kan di timur, tapi aku setiap hari pasti ke barat karena aku kayak main sama ponakan. Itu kayak harus setiap hari. Kalau misal ada satu hari yang nggak kesana pasti bete, kayak aduh hari ini kapan sih berlalu, kapan sih besok supaya bisa main lagi gitu loh. Jadi kayak bener-bener tiap hari harus ketemu gitu. Kayak yang harus Posesif gitu ya. Gue kayak I love you, tapi kita ketemu minggu depan. Lucu banget soalnya totally different. Iya, aku kayak beneran nggak bisa. Terus tapi orangnya beda-beda bisa gitu. Jadi kayak waktu aku pulang ke Surabaya, tiap hari tuh harus ketemu orang yang beda-beda, tapi harus ketemu orang gitu. Kayak maksudnya quality time bareng gitu. Setuju. Apalagi kalau kita memang visit ya, bukan kita tinggal. Iya. Jadi kayak beneran ketemu orang. Kayak use your time wisely gitu lah ya. Betul. Iya. Iya, Kel. Oke, noted. Jadi contohnya apa contoh? Contohnya ya itu Iya, suka tadi. suka bareng. Iya. Terus aku pernah cerita nggak sih yang kemarin itu hari Sabtu, Senin sampai Jumat udah beraktivitas kan, kayak semuanya udah sibuk, terus tiba-tiba Sabtu harusnya me time, tapi kok ngerasa sepi ya gitu. Jadi aku keluar langsung kayak Keluar sendiri itu kan juga termasuk me time. iya pokoknya aku harus lihat orang Iya. gitu. Aku kan ngomong ke kalian kan, ini beneran Iya. tingkat depresinya ada timbul ya. Jadi Minggu lalu. cepet-cepet keluar dari kosan gitu, karena beneran harus lihat dunia gitu. Terus yang buat listnya kan act of service kan, aku ngerasa pernah dengar kayak cowoknya nalin sepatu buat ceweknya gitu. Kan ada beberapa orang yang anggap itu romantis gitu. Tapi Aku kayak suka menurutku sih. apa sih gitu, kan bisa nalin sendiri ngapain. Iya, gue pernah nanya lagi, gue kayak hobi lu ikat sepatu ya? Terus dia kayak, lu kira gue ikat sepatu semua orang ya? Kayak menurut gue aneh aja gitu, kayak tiba-tiba gitu loh. Gue suka ya. Gue suka kayak San tiba-tiba dibawain tasnya. Nah itu aku juga aneh sih itu. Gue risih loh. Act of service gue tuh ada di tengah-tengah. Oke. Di antara 5 tuh ada di tengah-tengah. Jadi gue ngerasa itu ya itu sebagaimana manusia selayaknya membantu. nggak Kalau sih? bisa bantu Kalau ya bisa bantu ya bantu. gitu. Kalau misalnya enggak ya enggak. Jadi kalau misalnya ngeliat ada yang iketin tali sepatu, bawain tas, bawain barang, menurut gue it's sweet. Tapi bare minimum juga. berarti minimumnya tinggi banget ya. Enggak Menurut apa-apa. gue biasa aja. Maksud gue iya. nggak yang kayak nggak sampai cringe yang kayak gitu. Cuma Kayak yang maksudnya bikin kita, nggak yang tersipu-sipu juga. Kayak ya udah. gue tahu orang-orang kayak gue sama Helen itu suka apa? Apa? Paragraf. Kalau tiba-tiba dikirimin paragraf Paragraf yang sih panjang kayak- banget gitu, Iya. yang harus simor. Kalau di line harus simor ya nggak sih? Setiap katanya tuh dianalisa kayak Iya. ada kata juga, Iya. ada kata dan oh berarti udah ini. Yo, kita udah kayak kelas sastra, kita udah kayak oke. Iya. Iya, Oke, iya. siap. Berarti ya pokoknya kita semua berempat ini ternyata punya love language yang beda-beda ya. Konklusinya Beda banget lagi ya. ya konklusinya kayak ternyata beneran memang love language itu beneran ada gitu loh. Kayak maksudnya ternyata kelima-lima itu tuh ada gitu, ada physical touch, ada words, ada apa-apa segala macam. Dan kayak yang aku belajar itu kita nggak bisa sama ratain love language kita ke orang lain ya nggak sih? Kayak misal love languageku quality time. Kayak aku ngerasa tiap hari harus ketemu dia, tapi dia belum tentu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak karena aku udah tunjukin rasa sayang gitu loh dengan cara ini gitu kan. Ternyata dia kayak gifts misalnya, dia kasih, dan aku nggak suka gift gitu loh. Jadi kayak maksudnya nggak nyampe gitu. Jadi Nggak nyampe. orang lain tuh nggak ngerasa di appreciate gitu ya Aku nggak suka sih kata nggak nyampe itu. Kayak kadang kita ngerasa kita udah give a lot, tapi ternyata nggak nyampe ke dia Iya, gitu. iya, Dan iya. dia juga ngerasa dia udah try their best, tapi Iya, kok nggak gua nyampe ke ngerasa kita. Dia, iya, gue nggak ngerasa dia try their best gitu loh. Dan gue rasa penting banget buat kita bisa manage
ekspektasi kita juga ya. Misalkan ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya berarti ekspektasi kita terlalu besar gitu loh. Jadi kita yang harus manage, dan kita juga harus apresiasi juga kalau misalkan teman-teman kita, keluarga misalkan udah at least try their best, ya kita harus apresiasi mereka juga gitu. Tuh, jadi kayak bener-bener penting banget ya buat tahu love language kayak orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka nggak ngerasa kayak nggak di-appreciate gitu loh. Terus kayak kita bisa fulfilling each other gitu. Iya, Ya menurut gue sangat penting lu tahu love language lu sendiri, terus lu kasih tahu ke teman lu, ke pasangan lu, biar mereka juga tahu gimana caranya sayang ke lu gitu, untuk sayang lu. Dan juga menurut gue gak bisa kalau misalnya gue nih suka words of affirmation, tapi kalau misalnya teman gue ada yang suka quality time, kita juga harus show our love dengan love language-nya dia, bukan cuma love language gue aja yang harus benar, dipenuhi. Kayak kita harus tahu juga love language mereka apa, dan kita harus coba untuk kasih mereka itu juga kalau bisa gitu. Harus lebih intentionally kali ya. Iya, Beneran betul. gue mau mengerti, oh lu tuh senengnya diginiin, lu tuh senengnya diginiin. Dan orang kan banyak yang bilang kayak lu treat others, kayak love others sebagaimana lu mau di-treat. Menurut gue kadang-kadang gak sepenuhnya bener juga. Lu harus menyayangi orang dengan cara orang itu mau disayangnya kayak gimana. Bisa disayang Iya. gimana. Jadi jangan sayang orang dengan lu gimana mau disayangnya nih, ngerti gak sih? Iya. Kayak lu jangan treat orang itu jadinya itu kayak secara nggak langsung gitu muasin diri kita sendiri, tau gak sih? Kita pengen digituin orang, jadi kita gituin orang. Iya. Sementara orang ini sebenarnya nggak pengen digituin gitu. Nah, jadi Pernah coba banget untuk ya kayaknya. Coming from the heart. jadi coba untuk mengerti orang ini mau disayangnya seperti apa, dan kasih sayang yang orang itu mau gitu loh. Jangan Gue jadi belajar sesuatu hari ini. berasa disayang nggak sama gue? Kirim dong paragrafnya. Gitu. Oke. Oke. Ngajak Terus, makan dong. Gitu. Tapi ada tadi juga yang dibikin tahun ini, dan dia bilang couples yang bahagia itu most likely they speak the same love language. Oh, oke. Kayak mereka express cinta mereka dengan cara yang sama. Misalkan sama-sama suka quality time, maka mereka bisa lebih bahagia. Tapi kalau misalkan orang yang love language-nya beda, lebih susah gitu loh untuk romantis mungkin. Ya, karena Tapi itu masuk akal sih, itu setuju sih. iya, karena if you speak the same language, it's easier for you to easier, communicate, yeah. right? Iya, Iya. betul. Kayak anggapannya misalkan sekarang kita ngomong bahasa Indo nih. Iya. Indo nih. Kita kan ngerti ya. But it satu doesn't bahasa. mean kalau lu speak different language, lu nggak bisa. Gua ngerti lu ngomong Iya, bahasa Inggris ngerti sekarang. kan? Iya, maksudnya, Apa jadi ngomong bahasa? iya itu cuma butuh more effort Untuk belajar. untuk belajar. Untuk bisa komunikasi, untuk mengerti. Iya. And the right person will make it worth it. Iya. Gue pengen banget foto. Tapi kalau kita ada kamera, kita masih kayak Ini episode paling mesem-mesem sih, kayak mesem-mesem. Oke, jadi segitu dulu kali ya podcast kita hari Sebelum ini. kita terbang ke langit ketujuh. Iya. Kita belajar sesuatu banyak banget dari pandangan-pandangan kita yang berbeda-beda tentang love language itu sendiri. Jadi thank you for joining us today. Kita dari jauh, dan follow Instagram kita @darijauhpodcast. Dan kalau misalkan suka episode ini, boleh dibagiin ke temen-temennya. Thank you for listening. Bye-bye. Bye. see you next See time. you. Bye bye.